Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Sehubungan banyak yang bertanya kepada saya tentang penilaian raport atau laporan hasil belajar di akhir semester ini, maka saya akan memberikan tutorial penilaian kurikulum merdeka dalam aplikasi raport kurikulum merdeka atau sekolah penggerak yang berbasis offline. Kalau sekarang sudah rame, di Dapodik itu berbasis e-rapot atau online. Ini yang kita gunakan adalah berbasis offline yang bisa digunakan oleh sekolah-sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka di tahun pertama. Bisa juga dijadikan dasar atau rapot pendamping dalam penilaian e-rapot di di Dapodik. Bapak Ibu, saya akan jelaskan. Jadi aplikasi ini dulu dapat kita beli. Data-datanya seperti ini. Ada identitas sekolah, data siswa, tujuan pembelajaran, ekstrakurikuler, nilai akhir formatif, nilai akhir sumatif, kemudian rekap nilai akhir, sampel raport, nilai raport, mutasi, dan buku induk. Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama identitas, Bapak Ibu. Jadi identitas ini harus diisi semuanya sesuai dengan satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Ikuti saja perintah-perintahnya. Kemudian identitas sekolah. Yang pertama memuat mata pelajaran. Mulai dari pelajaran pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Kemudian untuk terakhir seni prakarya, tinggal pilih yang mana yang digunakan dalam satuan pendidikan Bapak Ibu. Karena seni dan prakarya itu adalah pilihan sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Kemudian ada muatan lokal, itu bahasa daerah, bahasa Arab, bahasa Jepang bisa diganti dengan yang lainnya sesuai mulok yang digunakan oleh satuan pendidikan masing-masing. Kemudian ekstrakurikuler sesuai dengan sekolah masing-masing juga. Ini di sini olahraga, pramuka, tilawah, PMR, paskibra bisa dirubah. Selanjutnya kita kembali pada papan data siswa. Nah, data siswa bisa diinput dari database sekolah masing-masing. Bisa diisikan di sini. Nama peserta, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan sebelumnya, alamat peserta didik, nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, alamat orang tua. Ini bisa diisi semuanya, mungkin bisa diambil dari database profil sekolah masing-masing, profil peserta didik masing-masing. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, raport ini berbasis pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam setiap materi pembelajaran di kelas. Misalnya untuk pendidikan agama, itu tujuan pendidikan dicatat, boleh ditulis di sini semuanya. Ini hanya memuat kurang lebih 20 tujuan pembelajaran. Kemudian lingkup materinya. Jadi lingkup materinya ini kalau PAI itu ada 4. Jadi 4 inilah tujuan pendidikannya kurang lebih ada batasnya 20. Jadi kalau 4 materi tujuannya mungkin hanya bisa 55 semuanya karena kolomnya hanya 20. Kita kembali contoh yang lain pada tujuan pelajaran IPA misalnya. Ini lingkup materinya atau materinya ada 3.
hakikat ilmu sains dan metode pembelajaran, zat dan perubahannya, suhu dan kalor, ini boleh ditambah semuanya. Misalnya di semester 1 ini ada 3 misalnya. Kemudian tujuan pembelajarannya 1 lingkup materi, 5 tujuan pembelajaran, sehingganya kurang lebih kali 3 materi ada 15. Kemudian untuk jumlah karakter maksimal 100, kalau lebih 100 untuk tujuan pembelajaran biasanya ini menjadi merah. Kemudian untuk pengisian tujuan pembelajaran tidak perlu diisi, misalnya peserta didik menjelaskan cabang-cabang sains, itu peserta didiknya dirubah, tidak usah ditulis di sini, Bapak Ibu, agar supaya nantinya dalam pendeskripsian tidak rancu, pendeskripsian hasil belajar, nilai akhirnya. Baik, kita kembali ke ekstrakurikuler, bisa diisikan di lembar ini. Misalnya nomor 1 si A ya, mengikuti kurikuler, olahraga, pramuka, dan seterusnya bisa di sini. Selanjutnya nilai formatif, contohnya agama. Nah, ini tujuan pendidikan 1, formatif 1, tujuan pendidikan 2, formatif 2, tujuan pembelajaran 3 pada agama, formatif 3, dan seterusnya bisa diisikan di sini. Nanti nilai formatif akan tercantum di sini hasilnya. Dilanjutkan nilai sumatif. Ini sumatif akhir materi. Nanti digabungkan dengan sumatif akhir semester menjadi nilai akhir sumatif. Contohnya IPA untuk hakikat ilmu dan sains, nilai sumatif akhir bab atau akhir ruang lingkup materi sudah kami isi di sini contohnya. Kemudian asesmen sumatif akhir semester kita isikan di sini. Hasilnya nilai rapot atau nilai akhir sumatif, nilai rapot akhir sumatif. Dilanjutkan rekap nilai, Bapak Ibu. Rekap nilai, kalau sudah diisikan setiap mapel di aplikasi ini, maka rekap nilai akan muncul di sini. Kita kembali ke home, nilai rapot akhir. Nah, seperti inilah tampilan nilai rapot akhir. Untuk misal ini untuk nomor 1, ini untuk siswa nomor 1 pada urut daftar data siswa Ahmad Eka Badui misalnya, akan tampil seperti tampilannya, pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Misalnya nilai akhirnya sudah muncul secara otomatis 83, kemudian capaiannya sudah muncul, kemudian akan menunjukkan perbedaan penguasaannya pada deskripsinya. Misalnya Ahmad Eka Badui 83 itu menunjukkan penguasaan dalam membuat infografis tentang tugas malaikat dengan Canva atau Pictocard, tetapi perlu bimbingan dalam menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Dan seterusnya, ya, bahasa Indonesia untuk pendidikan Pancasila nilai 81 sudah menunjukkan deskripsinya, menunjukkan penguasaan dalam menjelaskan pembentukan Indonesia sebagai negara kesatuan, tapi perlu bimbingan dan berdisiplin menjalankan hak dan kewajiban sehari-hari. Muncul secara otomatis karena kita sudah mengisi tujuan pembelajaran pada setiap ruang lingkup materinya. Ini semuanya seterusnya sama.
Kemudian di bawah nilai prakarya juga masih sama. Kemudian muatan lokal jika ada, PMR atau ekstranya, ketidakhadiran. Nah, inilah yang di print out sebagai hasil laporan pembelajaran di semester 1 pada kurikulum Merdeka. Mungkin seperti itu gambarannya untuk aplikasi rapat offline ini. Ingat Bapak Ibu bahwa aplikasi rapat offline ini bisa digunakan sebagai dasar kita ketika kita atau sekolah itu membuat keputusan untuk pengisian e-rapot. Karena di e-rapot tentunya akan rumit lagi dan akan kita bahas pada tahap berikutnya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai rapat pendamping, sebagai dasar kita nantinya dalam mengisikan lembar input dalam pengisian e-rapot. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.